warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa salatan wa ba'd. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada percakapan yang cukup unik dan menarik antara penduduk surga dan penduduk neraka. Percakapan ini Allah gambarkan dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 46 yang mengisahkan tentang ciri penghuni neraka Sakor. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka Sakor, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, pertama saudara, karena kami tidak termasuk kelompok orang yang mendirikan sholat. Jamaatul muslimin rahimakumullah, di bulan yang mulia ini kita diingatkan betapa pentingnya ibadah sholat. Perintah sholat ini, saudaraku, Rasulullah sendiri yang menerimanya langsung dari Allah Jalla Jalaluh. Berbeda dengan perintah ibadah yang lain melalui malaikat Jibril. Ini mengisyaratkan bahwa sholat merupakan ibadah yang paling pokok, yang paling menentukan amal ibadah kita yang lain. Kita fahami kalau ibadah sholat kita baik, maka amal yang lain pun di hadapan Allah akan menjadi baik. Dan sebaliknya saudara. Jamaatul muslimin, maka dalam ayat ini Allah dengan lugas, tegas, bernas menyatakan ancaman orang yang meninggalkan sholat ini jelas ada di dalam neraka Sakor, ibu bapak. Neraka Sakor ini, ibu, sekedar informasi, 1 detik pun siksaan tidak pernah Allah berhentikan. Sholat adalah cermin kehidupan. Orang yang meninggalkan sholat pasti hidayahnya akan ditunda oleh Allah, kesuksesannya akan ditunda oleh Allah. Keberhasilan yang sudah ada di depan mata pun oleh Allah akan ditunda, ibu bapak. Maka jangan pernah sekali-kali main-main untuk meninggalkan ibadah sholat ini. Dalam kumandang azan, hayyalas sholah, mari kita sholat. Hayyalal falah, mari kita menuju kesuksesan. Ini artinya orang yang sholat pasti sukses, pak. Dan jangan mimpi sukses kalau berani-berani meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Jamaatul muslimin, ancaman yang lain, 1 kali orang meninggalkan ibadah sholat subuh, maka 40 tahun Allah benamkan dia di neraka. 1 kali dia meninggalkan sholat zuhur, 1 kali saja pak, maka ancamannya dia sama dengan dosa membunuh 1000 orang Islam tanpa hak. Dan orang yang meninggalkan 1 kali sholat asar, ibu bapak, 1 kali saja ancamannya, dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Dan orang yang meninggalkan 1 kali sholat maghrib, maka dosanya, maaf kata, sama dengan zina dengan kedua orang tuanya sendiri. 1 kali meninggalkan sholat maghrib. Dan seseorang yang meninggalkan 1 kali sholat isya, maka Allah tidak akan ridho dia hidup di alam dunia ini, saudara. Jamaatul muslimin, yang kedua, pengakuan penghuni neraka Sakor
Kenapa mereka sampai ada di dalamnya ini? Walam nakunut aibul miskin. Karena kami tidak termasuk kelompok orang yang memberi makan anak-anak yatim. Padahal kata Nabi, ibu, kalau ingin hajatmu, keinginan kalian segera Allah penuhi, maka berilah makan anak yatim dengan makanan yang kamu makan. Maka Allah pasti akan kabulkan apa yang kita inginkan. Jemaah muslimin, memberi butuh latihan. Dan terkadang ada usaha untuk memaksakan diri kita memberi. Tidak ada kata rugi kita berbagi. Semakin banyak memberi, semakin banyak diberi oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Syukur lagi tambah lagi, syukur lagi tambah lagi. Yumatikum mata'an hasanah. Pasti Allah akan beri dengan ganti yang lebih. Ibu bapak, setiap hari ada 2 malaikat pak, yang selalu mendampingi kita. Malaikat yang sebelah kanan mendoakan, Allahumma timun fikon kholafan. Ya Allah, berilah ganti kepada saudaraku yang rajin berinfak ini. Dan malaikat yang sebelah kiri mendoakan, Allahumma timumsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran, tidak menjumpai kebahagiaan, jauh dari hidayah Allah bagi siapa? Orang yang tidak mau berbagi. Saudaraku, harta adalah titipan, iya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat yang pasti akan kita tinggalkan. Tempat yang pasti akan meninggalkan kita. Kematian bukan akhir dari cerita kehidupan, tapi kematian hakikatnya adalah awal dari cerita kehidupan yang sebenarnya. Apa sih yang kita sombongkan? Kita hanya seakan-akannya kaya, hanya seakan-akan melihat, seakan-akan berkuasa. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. La mulkiyata. We have but nothing. Lalu apa yang mesti kita sombongkan? Toh pasti nanti akan kita tinggalkan. Sampai ruh yang menginap di jasad ini pun, ini pasti akan kita tinggalkan. Semuanya titipan Allah. Saudaraku, ahli kubur yang sudah meninggal, Anda diberi kesempatan hidup kembali ke alam dunia, ibu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, kata Allah. Suara ahli kubur, andai engkau beri kesempatan aku hidup kembali ke alam dunia ini ya Allah, sekejap saja, sebentar saja, maka aku ingin sedekah, aku ingin kumpulkan semua harta bendaku, akan aku sedekahkan. Ini lugas jelas pengakuan ahli kubur yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pak. Ketika diberi kesempatan hidup kembali ke alam dunia, bukan ingin umroh, bukan ingin haji, bukan ingin sholat, tapi fa'as-sodako, hoyong sedekah. Inilah 2 dari sekian ciri-ciri penghuni neraka Sakor. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita di sisa umur yang Allah berikan ini menjadi hamba yang lebih baik. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alafu minkum. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.